Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salah satunya adalah untuk salat subuh secara berjamaah dan juga untuk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu, yang tentunya kita seluruhnya berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke surganya kelak. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harap-harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri toladan kita, seluruh orang yang mengaku muslim. Beliau telah banyak berjuang untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Ketika ada sesuatu yang berat bagi umatnya, beliau pun akan merasa berat dengannya. Dan beliau punya sifat yang bahkan sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Semisal contoh di akhir surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Maksudnya sama-sama dari jenis manusia. Rasul yang Allah utus kepada kita bukan dari jenis malaikat, bukan pula dari jenis jin, sama dengan kita, agar supaya tidak ada seorang pun yang menjadikan beliau sebagai sesembahan, karena status kita sama, sama-sama hamba, sama-sama manusia. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan dari kalangan malaikat, sehingga kalau ada rasul yang dari kalangan malaikat diutus kepada manusia, maka nanti manusia itu akan bisa membantah, iya kamu malaikat, kamu gak punya nafsu, sehingga kamu bisa terus beribadah kepada Allah, sementara kami manusia punya nafsu. Nanti akan ada beralasan seperti itu. Demikian pula kalau Rasul itu dari bangsa jin pun, nanti sebagian orang akan membantahnya, iya kamu dari bangsa jin, kamu punya kekuatan,
yang lebih daripada kami, sehingga kamu bisa saja beribadah seperti itu sementara kami nggak bisa. Sehingga inilah hikmah kok kenapa Allah mengutus Rasulnya, Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia juga dari kalangan manusia pula. Yang pertama di antara hikmahnya supaya tidak ada orang yang menjadikan beliau sebagai sesembahan, karena status kita itu sama-sama hamba, sama-sama manusia. Demikian pula kalau kita meyakini beliau sebagai utusan Allah, maka tentunya kita pun berkewajiban untuk mentaati beliau, untuk menjadikan beliau sebagai suri toladan di dalam kehidupan kita, mencontoh bagaimana akhlak beliau, bagaimana perilaku beliau, bagaimana kesehari-harian beliau. Inilah salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an terkait dengan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan azizun alaihi ma anittum. Sangat berat bagi beliau sesuatu yang menimpa kalian. Di antara contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat dengan sesuatu yang menimpa kita itu, yakni terkait dengan ibadah salat yang 5 waktu. Dulu awal kali pensyariatan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ya, diperintahkan sehari semalam untuk salatnya 50 waktu. Yang 5 waktu saja belum full, sebagian orang ya masih berat, apalagi 50. Maka kemudian atas usulan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka Rasul pun meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan, jangan 50 waktu. Maka dikurangilah sampai tersisa 5 waktu saja. Ini diantara kepedulian beliau dengan kita umatnya. Mungkin beliau bisa melakukan sehari semalam salat 50 waktu, tapi umatnya belum tentu bisa. Sehingga beliau meminta untuk diberikan dispensasi, diberikan keringanan agar supaya jangan 50 waktu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menetapkan hanyalah 5 waktu saja dalam sehari semalam untuk salat yang wajib. Demikian pula dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat tarawih di bulan Ramadan sebulan full. Beliau hanyalah melakukannya itu sehari ataukah 2 hari di awal Ramadan saja salat tarawihnya. Maksudnya secara berjamaah ya. Setelah itu beliau nggak datang lagi ke masjid, padahal ketika itu sudah banyak orang yang menunggu beliau di masjid. Ketika ditanya apa alasannya, beliau menyatakan, aku khawatir kalau nanti salat tarawih itu akan diwajibkan bagi umatku. Sehingga beliau pun tidak keluar untuk di hari-hari yang setelahnya, di sisa Ramadan yang ada. Karena kekhawatiran beliau, khawatirnya nanti salat tarawih menjadi diwajibkan. Tapi sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, salat tarawih tetap dalam keadaan statusnya bukanlah wajib, tapi statusnya adalah sunnah. Sehingga namanya amalan yang sunnah tentunya dilakukan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai bersemangat untuk melakukan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Sebagian orang kan ada yang seperti itu ya. Kalau tarawih dia semangat, tapi kalau zuhur asar malas-malasan karena waktu siang, waktu capek katanya, atau waktu sibuk bekerja. Akhirnya banyak yang meninggalkan sholat wajib tapi semangat dengan sholat yang sunnah. Ini yang keliru ini. Harusnya yang didahulukan adalah yang wajib, baru yang sunnah dilaksanakan sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau bisa full bagus, tapi kalau nggak bisa tidak ada dosa baginya. Cuman terluput darinya keutamaan yang besar dari sholat tarawih tersebut. Ini salah satu contoh. Demikian pula salah satu contoh yang lain, bagaimana beliau merasa berat dengan sesuatu yang menimpa umatnya terkait dengan bersiwak setiap kali wudu dan setiap kali mau salat. Beliau menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu aw inda kulli salah. Jikalau seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu ataukah setiap kali mau salat.
Tapi beliau khawatir hal itu akan memberatkan umatnya, sehingga hal itu tidaklah diwajibkan, tidak diperintahkan, akan tetapi memang tetap disunnahkan ketika seorang berwudu, seorang mau salat itu bersiwak, maksudnya adalah membersihkan mulut yang mungkin masih ada tersisa sisa-sisa makanan di dalam mulutnya, supaya nanti tidak sampai mengganggu salatnya, ataukah mungkin mengeluarkan aroma yang tidak sedap ketika salat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah sifatnya itu mustahab, tidak wajib. Dan banyak contoh-contoh yang lain terkait dengan ayat ini, azizun alaihi ma anittum, sangat berat sesuatu yang menimpa kalian. Ini sifat beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, harisun alaikum, beliau sangat berantusias untuk menyampaikan kebaikan kepada kalian. Beliau sangat berantusias, bersemangat untuk menyampaikan kebaikan kepada kalian. Sehingga jangan sampai ada orang yang beranggapan tahu tentang kebaikan melebihi beliau. Sebagian orang kan ada yang membuat ritual ibadah baru yang tidak pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, dan dia menganggap ini suatu kebaikan. Berarti kan dia sama saja dengan menganggap lebih tahu kebaikan daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang itu baik, tentunya Rasul sudah mencontohkan kepada kita sejak dahulu. Kalau memang sesuatu perbuatan itu baik dan mungkin dulu dilakukan di masanya Rasul, cuman Rasul nggak pernah melakukan, nggak pernah mencontohkan, berarti di situ tidak ada kebaikan. Karena definisi kebaikan itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam perintahkan kepada kita, itu pasti baik. Sebaliknya kejelekan itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam larang kepada kita dari melakukannya, berarti itu kejelekan. Jadi kalau ada orang menganggap suatu kebaikan padahal Allah nggak pernah memerintahkan, Rasul nggak pernah memerintahkan ataukah mencontohkan, berarti tidak bisa dikatakan hal itu sebagai kebaikan. Maksudnya kebaikan yang kita maksudkan kebaikan secara syariat. Ini yang perlu kita fahami bersama. Beliau sangat berantusias untuk menyampaikan kebaikan kepada kalian, sehingga jangan sampai ada orang yang membuat ritual-ritual ibadah baru yang dianggap baik, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah melakukannya, Rasul nggak pernah mencontohkannya, para sahabat nggak pernah mencontohkan. Berarti dia telah menganggap Rasul berkhianat karena tidak menyampaikan kebaikan kepada umatnya. Padahal beliau adalah orang yang Allah puji dalam Al-Quran sebagai orang yang harisun alaikum, sangat bersemangat untuk menyampaikan kepada kalian. Kemudian sifat yang lain juga Allah sebutkan, bil mu'minina raufur rahim, beliau sangat raufur rahim, beliau sangat penyayang, beliau sangat pengasih dan penyayang kepada umatnya, kepada kaum mukminin. Beliau sangat penyayang, sangat perhatian dengan umatnya. Ini beberapa sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dari sifat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan kembali kajian kita dari kajian tentang sirah nabawi dari kitab Khulasatul Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Kalau di pertemuan sebelumnya kemarin kita sebutkan bagaimana sikap bijaksananya beliau, yakni meskipun ketika itu beliau sebenarnya belum diutus menjadi nabi, tapi beliau sudah nampak sifat-sifat kebijaksanaan. Salah satunya adalah terkait dengan pemindahan batu Hajar Aswad. Setelah selesai pemugaran Ka'bah, selesai renovasi Ka'bah, maka orang-orang musyrikin itu, orang-orang Quraisy itu hampir berselisih karena sebab siapa yang paling berhak untuk memindahkan Hajar Aswad. Kemudian selanjutnya mereka bersepakat orang yang paling berhak memindahkan Hajar Aswad adalah orang yang besok pertama kali masuk ke masjid. Ternyata esoknya yang pertama kali masuk ke masjid adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua orang Quraisy pun ridha dengannya. Kalau ini yang meletakkan, kami semuanya ridha. Karena memang mereka tahu bagaimana sifatnya beliau sallallahu alaihi wasallam meskipun ketika itu belum menjadi nabi. Tapi meskipun demikian, beliau ingin untuk melibatkan orang-orang Quraisy yang lain ikut andil dalam peletakan Hajar Aswad.
Caranya bagaimana? Jadi dengan membentangkan kain yang lebar, kemudian Hajar Aswad diletakkan di atas kain tersebut, dan setiap pemimpin kaum dan setiap kaumnya itu untuk memegang ujung kain. Ya, misalkan ada sarung ini ya, lebar itu ya, dibentangkan, kemudian batu Hajar Aswad diletakkan di tengahnya, setiap pemimpin kaum memegang batu itu, supaya semuanya turut andil di dalam peletakan Hajar Aswad itu. Ya. Ini diantara salah satu contoh bagaimana sikap bijaksananya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa pemindahan Hajar Aswad. Dan dengan itulah orang-orang Quraisy itu bersatu dan tidak berselisih karena sepakat dengan apa yang beliau lakukan tersebut. Sekarang kita lanjutkan di bab yang 10 dari kitab Khulasatun Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, yakni nasyatuhu sallallahu alaihi wasallam. Pertumbuhan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi. Ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khisalil mahmudah. Beliau sallallahu alaihi wasallam terkenal di kalangan kaumnya dengan seluruh perangai-perangai yang terpuji. Sifat-sifat yang terpuji beliau miliki. Semisal contoh kasidqi, beliau punya sifat jujur. Wal amanati, dan beliau juga punya sifat amanah, bisa dipercaya. Wal hilmi, dan juga beliau punya sifat hilm, punya sifat penyabar. Wal haya, demikian pula beliau punya sifat pemalu, malu untuk melakukan kejelekan, ini malu yang terpuji. Malu untuk berbuat dosa, ini malu yang terpuji. Wat tawadu, beliau juga punya sifat tawadu. Hatta laqabuhu bil amin, sampai mereka menjuluki beliau dengan julukan al amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Ini julukan bagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun ketika itu beliau belum menjadi seorang nabi, belum menjadi seorang rasul, masih manusia biasa, tapi sudah punya sifat-sifat yang terpuji sampai orang-orang memujinya, menjulukinya dengan julukan Al-Amin. Wa kana qaumuhu wa 'ashiratuhu yuhibbunahu hubban 'aziman. Dan dahulu kaumnya serta keluarganya cinta dengan beliau dengan kecintaan yang besar. Wa yahtarimunahu ihtiraman zaidan. Mereka memuliakan beliau dengan pemuliaan yang lebih. Wa qad hafizahu Allahu منذ sigharihi min a'malil jahiliyah. Dan sungguh Allah telah menjaga beliau sejak kecilnya dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Falam yashrabi khamran, beliau enggak pernah minum khamr sama sekali. Sejak kecilnya enggak pernah minum khamr sama sekali. Walam yasjud li sanamin, dan beliau pun enggak pernah bersujud kepada berhala sama sekali. Padahal di zaman itu, namanya zaman jahiliyah ya, zaman kebodohan, khamr itu sudah suatu hal yang biasa. Suatu hal yang mungkin kalau di daerah kita sudah seperti teh, sudah seperti kopi. Ketika bertamu disuguhi dengan teh, disuguhi dengan kopi. Kalau di Mekah sana dahulu, orang bertamu disuguhinya dengan apa? Khamr, dengan minuman keras, sopi. Atau di daerah sini apa namanya itu? Ciu ya. Disuguhinya itu ciu. Ada kampung ciu di mana? Sukarjo ya. Katanya penghasil ciu terbesar ya. Di Bukonang ya. Saya pernah dengar seperti itu. Jadi seperti itu gambarannya itu. Khamr itu seperti ciu, maksudnya ketika bertamu disuguhi itu. Tapi Allah jaga beliau enggak pernah minum khamr sama sekali. Khamr itu memang pengharamannya itu bertahap, enggak secara langsung. Tidak secara langsung ketika Rasul diutus menjadi seorang nabi, seorang rasul, langsung diharamkan khamr, tidak, tapi bertahap. Ayat yang turun tentang khamr pun bertahap. Ayat yang pertama turun tentang khamr disebutkan di sana ada dosanya tapi masih ada manfaat. Yas'alunaka lil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ini ayat yang pertama turun tentang khamr. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan perjudian, minuman keras dan perjudian. Qul fihima ithmun kabir, katakanlah pada keduanya ada dosa yang besar, wa manafi'u linnas, tapi juga ada beberapa manfaat bagi manusia. Jadi masih disebutkan manfaatnya.
belum langsung diharamkan secara mutlak. Ini ayat yang pertama turun. Tapi Allah mengingatkan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dari sini bisa diketahui dulu belum diharamkan secara mutlak. Kalau masih bisa ambil manfaat darinya masih boleh. Ini yang pertama turun ya. Kemudian yang kedua turun ayat larangan minum khamar itu ketika mendekati waktu salat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian itu mengetahui apa yang kalian ucapkan. Orang mabuk kan terkadang ngomongnya enggak jelas, enggak sadar dengan ucapannya, enggak sadar dengan perbuatannya, ya. Sehingga ketika itu dilarang ketika dekat-dekat waktu sholat. Sehingga para sahabat pun sebagian masih ada yang suka minum-minuman. Salah satu contohnya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah minum-minuman bareng dengan teman-temannya itu. Para sahabat ini sudah masuk Islam, cuman masih ada yang sebagian suka minum. Karena memang ketika itu belum diharamkan secara mutlak. Memang disebutkan apa? Ada dosanya tapi ada manfaat. Dilarangnya yang kedua itu hanyalah ketika dekat waktu sholat. Tapi ketika mereka sedang mabuk bareng ini terjadi suatu tragedi, perkelahian, pemukulan. Akhirnya kemudian turun ayat yang secara tegas mengharamkan khamar. Ini yang tahapan ketiga ya. Dengan turunnya ayat ini berarti termansuh, terhapus hukum-hukum dua ayat yang sebelumnya tadi. Allah menyatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, perjudian, ansab, mengundi nasib ya, ataukah menyembelih untuk berhala, wal azlam mengundi nasib dengan anak panah ya. Ini dikatakan sebagai rijsun, perbuatan yang najis, min amali syaitan, dan termasuk dari perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu. Ini ayat ini secara tegas menghapuskan dua ayat yang sebelumnya terkait dengan khamar. Dengan ayat ini turun, maka khamar pun diharamkan secara mutlak. Di zaman jahiliyah dulu, khamar itu suatu hal yang biasa. Seperti kita minum teh, minum kopi seperti itu. Hampir tidak ada satu pun di antara kita yang nggak pernah minum teh ya. Pasti semuanya pernah minum teh ya. Orang jahiliyah pun seperti itu. Pasti semuanya itu pernah minum khamar. Tapi Allah menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam sejak kecilnya nggak pernah minum khamar sama sekali. Ini penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau nggak pernah sujud kepada berhala sama sekali. Padahal ketika itu agamanya adalah agama dinamisme, bersujud menyembah kepada benda-benda tertentu. Tapi Allah jaga beliau nggak pernah melakukan hal itu. Karena ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kemudian wa akramahullahu qabla an-nubuwah bi mu'jizat. Allah juga memuliakan beliau sebelum nubuwah dengan mukjizat-mukjizat. Dallat ala 'idhami mustaqbalihi. Ini menunjukkan atas agungnya sesuatu yang akan datang, yang akan beliau emban nanti. Minha taskhirul ghamamah lahu fi safratihi tsaniyah ila Syam. Di antaranya adalah ditundukkannya awan untuk beliau ketika beliau safar untuk yang kedua kalinya menuju ke Syam untuk berdagang. Ya, ini salah satu contoh mukjizat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam meskipun ketika itu beliau belum menjadi seorang nabi. Kemudian selanjutnya adalah hayatuhu qabla risalah, kehidupan beliau sebelum beliau mendapatkan risalah, sebelum diutus menjadi rasul. Hinama qaraba al-arba'in min umrihi ahabba al-ibti'ad 'anil nas wal ibadah. Ketika umur beliau sudah mendekati 40 tahun, beliau suka untuk al-ibti'ad, menjauh dari manusia untuk beribadah. Wa qad ikhtara li ibadatihi ghara Hira wa huwa jabalun ala tariqi Makkah. Dan beliau memilih untuk beribadah di Gua Hira. Gua yang ada di salah satu jalan menuju ke kota Mekah, yang ada di Mekah. Ini dahulu ya, karena dahulu kan belum ada agama. Sehingga beragama sesuai dengan agama
yang diyakini masing-masingnya. Belum ada ketentuan syariat diwajibkan seperti itu, belum ada. Beliau pun belum diutus menjadi nabi. Cuman beliau merasakan dan melihat dengan mata dan kepala akan kerusakan di kalangan kaumnya. Mabuk-mabukan sudah hal yang biasa, pembunuhan, perzinaan, perjudian itu sudah hal yang biasa. Beliau nggak tahan dengan kemungkaran yang terjadi itu, beliau pun menjauh dari kaumnya, kemudian bersembunyi di gua Gua Hira untuk beribadah kepada Allah, bertahannuts, untuk menyendiri. Adapun di hari ini maka tentunya tidak dibenarkan lagi seorang itu menyendiri di dalam gua. Tapi kalau seorang mau menyendiri, boleh beriktikaf. Di mana kalau iktikaf? Di masjid, bukan di gua. Ya. Ini kalau zaman sekarang, karena sudah ada syariat tersendiri. Syariat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW adalah ketika seorang ingin beruzlah, ingin bertahannuts, ingin menyendiri, menyendirilah di masjid untuk beriktikaf. Bukan di gua ya, tapi di masjid. Zaman dulu karena belum ada syariat seperti itu, maka di gua beliau. Tapi zaman sekarang tentunya kalau mau bersemedi, silahkan bersemedi di masjid untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk mentadabburi yakni ayat-ayat Allah dan seterusnya di masjid, bukan di gua. Zaman dulu karena belum ada ketentuan itu, maka beliau di gua. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu wa idza faragha raja'a ila zaujatihi as-sayyidah Khadijah faya'khudhu ghairahu. Dan dulu ketika beliau mau bersemedi di dalam gua Hira, beliau membawa bekalnya. Dan ketika sudah habis bekalnya, beliau kembali ke istrinya yakni Khadijah dan mengambil bekal yang lain. Di sini juga kita tahu bahwasanya ketika seorang itu mau iktikaf, mau melakukan sesuatu yang memang itu butuh bekal, perjalanan, maka berbekal. Jadi tawakal itu yang benar adalah tawakal yang sesuai dengan usaha. Lah nggak apa-apa, nanti kan rezeki sudah diatur oleh Allah. Betul memang rezeki diatur oleh Allah, tapi kita harus ada usaha. Nggak mungkin kita di masjid terus nggak bekerja, kemudian kita tahu-tahu turun makanan dari langit, kan nggak mungkin ya. Harus ada usaha, harus ada bekal. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu pun beliau berbekal. Ketika mau bertahannuts tadi, mau yakni beruzlah dari kaumnya, beliau membawa bekal. Maka hendaklah kita pun seperti itu. Ya. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim min 'asharati ayyam ila syahrin, dan beliau beribadah sesuai dengan agama nenek moyangnya yakni Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terkadang 10 hari di gua, ataukah terkadang sampai 1 bulan di gua untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan agamanya Ibrahim. Karena dulu beliau pun belum diutus menjadi nabi, sehingga belum punya syariat. Ini salah satu contoh bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berantusias di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, agama al-hanifiyah, agama yang lurus, agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyatukan dengan yang lain. Kemudian setelah itu turunlah wahyu. Lamma balagal arba'in min umrihi ba'athahu Allah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila al-haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Ketika umur beliau sudah mencapai 40 tahun, Allah mengutus beliau sebagai basyiran, sebagai penyampai kabar gembira untuk mereka orang-orang yang beriman dengan surga. Demikian pula sebaliknya, beliau juga diutus sebagai nadhira, sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang kafir dengan adab neraka ketika mereka terus-menerus di atas kekafirannya. Ini salah satu tugas diutusnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus menjadi seorang nabi untuk menyampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, dan sebaliknya untuk menyampaikan peringatan untuk orang-orang yang kafir. Wada'an ilal haqqi, dan beliau pun menyeru kepada kebenaran bi'idnihi, dengan seizin Rabbnya tentunya, wasirajan munira, dan beliau sebagai lampu yang menerangi. Maksudnya adalah petunjuk yang beliau sampaikan kepada umatnya itu diibaratkan seperti lampu yang menerangi.
Dulunya dalam keadaan gelap, gelap kebodohan, gelap jahiliyah, gelap kekufuran, kesyirikan, datanglah cahaya iman sehingga menerangi mereka seluruhnya dengan keimanan. Waqad budi al-wahyu birru'ya sadiqah, fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdhatihi. Dan sungguh dimulainya turunnya wahyu awalnya itu dengan mimpi-mimpi yang benar. Dan tidaklah beliau bermimpi dengan sesuatu mimpi dalam tidurnya kecuali nanti akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan yang nyata. Ini mimpi para nabi ya. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Benar pastinya. Karena syaitan gak bisa menggoda mereka melalui mimpinya. Sementara mimpinya kita bukan merupakan jaminan. Sehingga jangan sampai kita itu berdalil dengan mimpi. Kok kenapa kamu seperti ini? Saya dapat wangsit dalam mimpi saya. Ini nggak benar. Ya, karena kita bukan nabi. Jadi mimpi kita belum tentu benar. Bisa jadi itu adalah dari syaitan menggoda kita, ingin menyesatkan kita. Dulu saya pernah ketemu dengan seseorang ya waktu di Maluku. Orang itu kesurupan ini ceritanya. Kemudian kita ruqyah, kita bacakan ayat tertentu, kemudian sembuh. Saya itu kita tanya, kenapa kok kamu bisa seperti ini? Dia menceritakan dari awal sampai akhir kronologisnya itu ya. Jadi awalnya berawal dari mimpi. Orang ini ketika masih kelas 2 SMP itu katanya mimpi sering didatangi oleh seorang kakek dengan menggunakan pakaian serba putih. Mengakunya sebagai nenek moyangmu, saya itu kakek moyangmu. Kemudian awalnya bagus, memerintahkan untuk puasa. Besok kamu puasa ya nak. Akhirnya dia pun puasa. Beberapa hari lagi datang lagi dalam mimpinya memerintahkan puasa. Tapi untuk yang ketiga kalinya datang, besok kamu puasa tapi jangan berbuka, jangan makan apapun kecuali makan bunga ini dan bunga itu. Dia turuti juga. Setelah itu baru sering gangguan-gangguan. Sering diganggu oleh jin, sering kesurupan itu. Yang nyurupi itu jin ular. Jadi kalau pas kesurupan itu jalannya seperti ular, ngesot. Apa namanya? Iya, jadi tangannya itu seperti ini, jalannya itu di lantai seperti itu. Jin ular. Yang memasuki dia itu jin ular. Ternyata awalnya karena sebab apa? Tertipu dalam mimpi. Dia membuka pintu untuk jin tadi masuk dengan cara tadi melakukan ritual puasa. Setelah itu berbuka dengan makan bunga sekian jenis ya, dimakan bunga itu. Akhirnya setelah itu baru dia sering gangguan. Ini salah satu contoh ya. Jangan terperdaya dengan mimpi. Terkadang syaitan juga menggoda kita melalui mimpi. Sehingga di sana ada sikap ketika kita bermimpi bagaimana. Kalau itu mimpi baik, memuji Allah dengannya. Tapi kalau mimpi buruk, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Dan jangan ceritakan mimpi itu kepada seorang pun. Ini kalau mimpinya mimpi buruk ya, jangan diceritakan sama orang. Ya. Sehingga jangan sampai seorang itu terperdaya dengan mimpi. Kembali kepada mimpinya para nabi. Kalau mimpinya para nabi itu memang wahyu, karena syaitan nggak bisa menggoda mereka melalui mimpi. Sementara kita bukan nabi, bukan rasul, sehingga tidak boleh diantara kita itu yakni menjadikan mimpi sebagai dalil alasan untuk melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, ataukah membenci orang dengan karena sebab mimpi. Tahu-tahu nggak ada apa-apa, tahu-tahu udah jadi benci dengan orang. Ternyata apa? Karena sebabnya katanya dia ganggu saya dalam mimpi. Ini kan nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Terkadang syaitan memang ingin apa namanya? Ingin memecah belah persaudaraan, ingin memisahkan persaudaraan dengan cara melalui mimpi. Mimpi dalam mimpinya itu si fulan mengganggu kamu, mengganggu istrimu, ataukah yang semisal dengannya. Akhirnya di dunia nyata dia akhirnya benci sekali dengan orang itu. Kok kenapa kamu benci? Saya mimpi kamu demikian dan demikian. Ini kan nggak masuk akal ya. Nggak boleh seperti itu. Adapun mimpi para nabi adalah suatu kebaikan, suatu kebenaran, karena syaitan sekali lagi nggak bisa menggoda mereka melalui mimpi. Ini awal kali wahyu turun adalah melalui mimpi-mimpi yang benar. Setelah itu baru thumma nazala alaihi ar-ruhul amin Jibril wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Setelah itu baru turunlah kepada beliau ruh yang terpercaya, yakni Jibril maksudnya.
Ketika itu Nabi kita sedang beribadah di Gua Hira. Wa 'allamahu kaifa yahdin nas as-siratal mustaqim wa yurshiduhum ila ittiba'id dinil qawim. Jibril mengajarkan kepada beliau bagaimana memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan yang lurus dan membimbing mereka untuk mengikuti agama yang lurus. Yani yang awal kali turun, yang dengannya secara resmi beliau diangkat menjadi nabi adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat yang pertama kali turun. Dengan turunnya ayat ini secara resmi beliau diangkat menjadi seorang nabi, tapi belum menjadi seorang rasul ya. Maka nanti beliau sudah mulai untuk menyampaikan hal itu kepada keluarganya. Karena nabi itu hanyalah berkewajiban untuk menyampaikan kepada keluarganya saja, bukan kepada umatnya. Nanti diutus menjadi rasul, baru nanti berkewajiban untuk menyampaikan juga kepada umatnya. Nanti insya Allah untuk terkait dengan yakni diturunkannya wahyu kepada beliau yang dengannya itu beliau secara resmi diangkat menjadi seorang rasul, dan keadaan orang Arab sebelum Islam maupun setelah Islam, bagaimana dakwahnya beliau secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang lain insya Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.